Episode 4371-4375. Karena kamu ingin bertarung, berhentilah bicara omong kosong. Kong, bilahnya bergesekan dengan pedang-pedangnya, tetapi ketika bilahnya mencapai bagian tengah bilahnya, mata Guan Yishan bersinar dan melintas. Pada saat ini, seluruh pribadi itu seperti pedang yang unik, dan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Suara dentang dan menusuk terdengar pada saat ini. Pedang Huangxuan terpotong pada saat ini, dan kedua pedang itu bertabrakan satu sama lain, raungan jantung yang berdebar-debar pecah dalam sekejap, bumi bergemuruh dan suara teror terdengar saat ini. Bom pisau ini, seperti runtuhnya langit dan bumi dan pulihnya segala sesuatu, jatuh lurus ke bawah saat ini, tubuh Guan Yishan berkelebat dan segera muncul di depan tubuh Mu Yun. Dia memotongnya dengan pisau, saat dia memegangnya di telapak tangannya, sebuah pisau lebar muncul di tangannya. Bila pisau lebar itu setipis sayap jangkrik, namun memancarkan cahaya dingin. Di punggungnya terdapat gigi bergerigi, yang sangat mengerikan. Kata-kata Mu Yun jatuh begitu saja. Tiba-tiba, Guan Yishan bergerak. Pada saat ini, Mu Yun, memegang pedang Huangxuan, memandang Guan Yishan dan Li Mingyue. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Setelah istana pemisahan jiwa lahir, istana Changdi akan muncul, seluruh surga pertama, bukan, seluruh dunia Changlan. Sayangnya saya tidak tahu berapa banyak orang yang menyegel alam surga yang berkumpul di sini dengan cara ini. Meski kabar lahirnya jiwa meninggalkan istana belum tersebar, banyak orang telah datang ke sini, baik secara terbuka maupun diam-diam. Awalnya, saya pikir hanya kekuatan keluarga Feng, Sekte Tianmo, Liga Santian, dan keluarga Wu yang masuk ke sini. Tak disangka, kedatangan Li Mingxuan menarik perhatian Li Mingyue, dan Li Mingyue membawa anak-anak keluarga Guan. Saat ini, Mu Yun sakit kepala. Guan Yishan tidak berbicara kali ini, tetapi selalu menatap Mu Yun. Li Mingyue berkata dengan marah, "Aku benar-benar tidak mengerti perasaan asmara. Apakah kamu tidak ingin membantuku?" Li Mingxuan mati di tangannya. "Apakah kamu khawatir kalau kamu bukan lawannya?" Guan Yishan kali ini tidak tergerak dan berkata, "Karena dia adalah Mu Yun, kamu tidak boleh hanya memintaku untuk membunuhnya." Li Mingyue tersenyum dan berkata, "Jika tidak, bagaimana kalau kamu tidur denganku di bulan Januari? Kali ini saya datang ke Gunung Yanhuang dan meminta Anda untuk bergabung dengan saya dalam menemukan istana pemisahan jiwa. Maka mungkin istana Changdi sendiri akan lahir. Ini adalah kesempatan besar, tapi saya membawanya untuk Anda. Sekarang, aku memintamu untuk membunuh Mu Yun bersamaku dan merampas nasib baiknya. Bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku?" Guan Yishan memandang Mu Yun lagi. "Tidak ada yang perlu disembunyikan ketika identitasmu diketahui. Hampir mati." Pedang Tiankue. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dengan pedang di tangannya. "Tetapi lebih dari itu, semakin tepat saya datang ke sini." Mu Yun berbisik, "Di surga pertama ini, sungguh ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Yang satu lebih kuat dari yang lain." Rasa sakit di bahu kirinya berangsur-angsur kembali. Wajah Mu Yun memucat dan keringat mengucur. Tapi saat dia melihatnya, matanya menjadi semakin tenang. Mereka jelas tidak rileks sama sekali, bahkan jika Mu Yun terpotong oleh gunung. Guan Yishan sekarang memegang pisau lebar dan menatap Mu Yun. Saat ini, Li Mingyue memegang telapak tangannya dan jarum roh es muncul di sekujur tubuhnya. Jarum roh es itu seperti tangan dan kaki Li Mingyue, bergerak dengan hati dan jelas. Saya tahu. Mendengar ini, Guan Yishan menatap Li Mingyue dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu ingin aku mencoba kartunya dengan hidupku?" "Saya tidak ingin dibunuh oleh orang seperti itu." Lucu sekali. Guan Yishan tetap tinggal bergeming dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong, pergi bersama dan bunuh dia." Dengan itu, Li Mingyue menjilat bibirnya, cukup mempesona dan pesta pora. Li Mingyue berdiri di samping saat ini, bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Sangat kuat, Guan Yishan. Aku sangat ingin tidur denganmu selama sebulan. Bagaimana menurutmu? Aku akan menjagamu dengan baik. Jika bukan karena armor sucinya, aku akan memisahkannya dengan pisau tadi." Pada saat ini, Guan Yishan mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kekuatannya sungguh hebat. Dia memiliki 1 dan 2 kekuatan untuk menyegel surga, tapi itu jauh lebih lemah dari ketiganya." Ledakan tiba-tiba Gunung Guanyi sangatlah aneh. Pedang Huangxuan adalah senjata kelas 8. Telah dipoles oleh Mu Yun dengan kertas Lei Yinling. Bisa dikatakan berada di tingkat kelas 8 teratas.
Rusak. Mu Yun merasakan sakit di bahu kirinya. Tampaknya tubuh kirinya telah hilang, jarak antara keduanya, Guan Yishan tidak sulit untuk dilawan. Saat ini, tubuhnya mundur, pada saat ini, Mu Yun meninggalkan Huang Xuan dan tanda pagar 39 es pedang dan ditinju. Ledakan guntur, itu pedang tidak menghancurkan baju besi Kaisar Xuanwu, tetapi kekuatan pedang menyerbu ke bahu kiri Mu Yun dalam sekejap. Dengan sekali klik, tulang bahu Mu Yun patah saat ini, terdengar ledakan saat ini. Pisau lebar Guan Yishan ditebas mengikuti tren. Mu Yun bereaksi begitu cepat sehingga kepalanya dimiringkan sejenak, dan bilahnya langsung dipotong ke bahu kirinya. Tapi itu sudah cukup. Tapi ini waktu, mungkin karena 7 kali lipat melintasi dari memotong surga ke memblokir surga, hanya mencapai kekuatan puncak. Secara umum, pertumbuhan ganda tidak menjadi masalah. Berlian merah darah adalah jantung orang kuat di jalan dan mengandung ki dan darah yang tak ada habisnya. Ia mendorong ledakan ki dan darah, dan kekuatannya harus sangat kuat. Pada saat ini, Mu Yun memegang pedang Dewa Tianque, tetapi menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana caranya dari puncak ketujuh memotong surga ke puncak pertama menyegel surga dalam sekejap? Li Mingyue juga serius saat ini, onmu wajah Yun ada garis darah yang membuat anak ini terlihat sangat aneh saat ini, tidak berhenti hingga akhirnya mencapai puncak Feng Tianjing dan mendekati batas 5.500 meter. Pada saat ini, nafas di tubuh Mu Yun tiba-tiba berubah. Itu sebenarnya dari pemotongan langit tingkat ketujuh hingga penyegelan langit tingkat pertama. Apalagi masih terus berkembang, tetapi lambat laun, ejekan Guan Yishan menjadi kaku, wajah Guan Yishan menjadi dingin dan menertawakan ini. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar, melihat mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, pedangnya dipotong 3 kali. Jadi apa? Pada saat itu, Li Mingyue berkata, oh, sudah kubilang, benar. Kenapa kamu tidak percaya? Jiupin Jiki, hari ini, saya harus menggunakannya, namun, meskipun dia belum pernah menggunakan pedang Dewa Tianque, dia telah selalu dibesarkan sendiri dalam gambaran surga yang membunuh. Pedang Huang Xuan yang dia gunakan adalah alat dari dunia kelas 8, yang cocok dengan kekuatannya, tetapi sulit untuk memainkan kekuatan penuhnya. Suara menderu terus berdering, dan pedang ki serta pedang ki meraung dan bertabrakan di antara keduanya. Pada saat ini, suara hentakan udara terdengar, wah, kekuatan ini pedang saja tidak cukup untuk membunuh Guan Yishan, dia sekarang menjadi kekuatan puncak di Feng Tianjing, namun, ini adalah formula pedang kelas 8. Batas ledakannya terbatas, dan kerusakan yang ditimbulkan pada triple Feng Tianjing juga terbatas. Apakah formula pedang petir Tianyan kuat? Sangat kuat. Saat ini, dia menemukan masalah yang tidak boleh diabaikan, tubuh Mu Yun. Sedikit mundur saat ini, tidak ada bedanya dengan keberadaan Tuhan, ini adalah surga yang tersegel. Pedang ki dan pedang ki bertabrakan seketika, dan bumi dalam jarak puluhan mil bergetar dan meledak saat ini, dengan satu pedang, 8 daerah terlantar di seluruh dunia tampaknya berada di bawah pedang Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan dilepaskan oleh pecahnya teror di tubuhnya. Saat pedang diayunkan, kekuatan seperti gunung di tubuhnya menggelinding dalam sekejap, melepaskan ribuan pisau ki yang mengerikan dalam sekejap. Tampaknya Mu Yun akan terbunuh sepenuhnya dalam sekejap mata. Dalam sekejap, Guan Yishan bergerak, buminilah kekuatan surga yang tersegel, yang menakutkan dan menakutkan, seorang pria yang menyegel surga dan mencapai puncaknya. Kalian berdua memiliki 3 tingkat surga, ketiga sosok itu berdiri dalam bentuk segitiga. Pada saat ini, nafas setiap orang sama kuat dan mengerikannya seperti gunung yang tinggi. Li Mingyue berkata, di sekujur tubuhnya, es dan jarum jiwa memadat, dan nafas teror memenuhi dunia dalam sekejap. Aku tahu, Guan Yishan berkata perlahan, jika tidak, kapalnya akan terbalik di tengah jalan, selokan, tapi kau dan aku akan menjadi bahan tertawaan. Selanjutnya, tapi seriuslah, jika wanita ini benar-benar bermoral, bagaimana dia bisa terkenal di Istana Kaiyang dan termasuk dalam Tianjiao teratas tingkat di seluruh dunia Changlan? Li Mingyue sendiri tidak lemah. Meskipun dia terlihat seperti binatang buas, itu hanya masalah karakter. Guan Yishan tidak peduli saat ini. Ketika Li Mingyue mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, pantas menjadi salah satu dari 3 kebanggaan pada Guanshan. Aku suka itu tentangmu, lebih menarik membunuh orang seperti itu. Guan Yishan juga tampak serius saat ini. Salah satunya adalah Guan Sanji, Guan Tianjiao. Pada saat ini, Mu Yun tidak mengendurkan kewaspadaannya, suara gemuruh tidak pernah berhenti.
tetapi nafas Guan Yishan dan Li Mingyue terus-menerus terjepit, bahkan Li Mingyue dan Guan Yishan tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Muyun, saat ini, satu kekuatan puncak Feng Tianjing dan kekuatan ganda yang mendominasi Tao sudah cukup untuk ditumpangkan pada kekuatan ganda Feng Tianjing, baik Guan Yishan atau Li Mingyue, mereka semua dalam bahaya dalam hal ini waktu, diselimuti pusaran ruang, dan sulit untuk keluar, raungan gemuruh terjadi terus-menerus saat ini, dalam hal ini, Mu Yun hanya meninggalkan dua trik dunia dan mengintimidasi mereka dengan mata, Kaisar dan Kaisar Kuning. Formula pedang Tianyan Yulei adalah formula teratas dari 8 produk teratas. Dalam menghadapi penyegelan surga, ada ruang untuk bermain, tetapi pada akhirnya ada batasnya. Formula asli Wan Lei juga bagus, pusaran ruang angkasa menyelimuti dua orang di atas, bawah, kiri dan kanan, menjebak mereka tubuh. Mati, Mu Yun mata orang itu sekali lagi memadat, dan waktu kembali berhenti. Pusaran angkasa seperti awan gelap menutupi langit dan danau jatuh ke tanah. Mereka datang ke segala arah dalam sekejap, namun, ini belum berakhir, kedua tubuh terluka oleh pisau tajam saat ini, dan darah keluar dari mulut mereka, sebuah ledakan besar terdengar saat ini, bang. Bang kesurupan sesaat membuat keduanya hampir tidak bereaksi. Saat mereka bereaksi, bilah tajam luar angkasa telah terbunuh, bilah tajam luar angkasa itu, seperti tusukan tajam luar angkasa Dao Dao, membunuh Guan Yishan dan Li Mingyue. Pada saat berikutnya, bilah tajam ruang angkasa menerobos udara dan memaksa mereka untuk pergi. Waktu membeku dalam sekejap. Ya, seketika mengembun menjadi hijau, gelap dan warna kuning, mata Kaisar kuning, mata Kaisar. Pada saat yang sama, warna matanya mulai berubah. Saat ini, tubuh Mu Yun, baju besi Kaisar Xuanwu, dan pakaian Dewa Kuning dipadatkan menjadi pertahanan terkuat. Karena kalian ingin mati, aku akan menjadikan kalian berdua. Pada saat ini, Mu Yun meninggalkan pedang Dewa Tianque di tangannya dan menatap Li Mingyue dan Guan Yishan, pakaian kuning, pada saat yang sama. Pada saat ini, baju besi Kaisar Xuanwu memadatkan cahaya Tao, dan tubuh 10.000 Erlei juga meledak cahaya 10.000 kaki saat ini. Salah satunya adalah Istana Kaiyang, putri penguasa istana. Pada saat ini, Guan Yishan benar-benar marah. Tapi meski begitu, kamu masih ingin mati, dan aku akan membunuhmu. Guan Yishan kini muncul kembali dengan pisau lebar di tangannya. Melihat Mu Yun, mesin pembunuhnya melonjak. Layak menjadi putra Kaisar Ilahi dan putra surga dengan 9 tingkatan. Dan yang perlu dia lakukan hanyalah selalu menguatkan dirinya, saat dia sampai pada langkah ini, di masa depan dan di masa depan, dia akan bertemu dengan putra surga yang sombong dan ahli seni bela diri, yang akan lebih mengerikan dan sulit untuk dihadapi. Melihat adegan ini, Mu Yun terengah-engah dan tidak bisa menahan tawa getir. Pada saat ini, kedua Tianjiao benar-benar marah. Butiran darah di kepala Li Mingyue terbelah, dan tubuhnya menyebar di depan Guan Yishan dan Mu Yun. Armor Guan Yi di gunung sudah retak. Tubuhnya kuat, dia berdiri di udara dan menatap Mu Yun. Dia penuh dengan ki pembunuh. Saat ini, mereka berhasil lolos. Saya khawatir pertahanannya belum tentu lebih lemah dari armor Kaisar Xuanwu milikmu. Baju besi yang mau rusak, manik-manik berwarna darah. Tidak perlu ditanyakan, itu pasti bukan hal biasa. Tetapi mereka berdua menolak. Tidak ada yang mengetahui kekuatan tepi luar angkasa dan pusaran luar angkasa lebih baik dari Mu Yun. Tapi dia tidak melakukannya mati. Saat ini, mereka berdua membayar mahal. Di atas kepalanya, manik dengan cahaya darah tipis memancarkan garis darah untuk melindungi tubuhnya. Tidak ada bekas darah di tubuhnya, tapi wajahnya sangat putih, seluruh tubuhnya seperti sepotong batu giok. Kulitnya yang putih dan halus membuat orang mengeluarkan air liur, rok panjangnya telah rusak, dan tubuhnya ditampilkan dengan sempurna dan nirkabel di depan Gunung Mu Yun dan Guan Yi. Pada saat ini, Li Mingyue juga berjalan keluar dari pusaran luar angkasa. Pada saat yang sama, dengungan tumpul terdengar. Pada saat ini, armor tersebut juga mengalami retakan, dan tubuhnya yang terbuka sepertinya telah tergores oleh ribuan bilah tajam, dengan bekas darah yang tak terhitung jumlahnya dan darah, dan dadanya, lengan, posisi paha, adalah munculnya armor. Badan dan pakaiannya retak, memperlihatkan garis otot kekar. Dalam pusaran luar angkasa, sosok Guan Yishan perlahan muncul saat ini. Kutukan terdengar saat ini. Sialan, kedua orang ini semuanya adalah 3 tingkat surga. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan mudah? Minuman ini, Mu Yun tampak garang, cahaya hitam putih, langsung meledakkan tubuh mereka. Ayo lagi, Mu Yun meminumnya. Kedua kalinya, jalan Tai Chi,
cahaya hitam dan putih, menembus kehampaan, mendatangi keduanya dan menembus tubuh mereka. Ayo lagi! Li Mingyue dan Guan Yishan memuntahkan darah dan tubuh mereka mengalami kemunduran, langit dan bumi bergetar, boom, boom saat ini, wajah mereka berubah drastis. Tanpa diduga, Mu Yun masih memiliki lebih dari satu tangan saat ini. Pada saat ini, melihat Li Mingyue dan Guan Yishan, yang sedang marah, Mu Yun tersenyum kurang dari span lebih besar dari satu yin dan satu yang, jalan Tai Chi. Jalan Tai Chi, di kakinya, ada pertanda 8 trigram, gerbang perubahan kehidupan kuno terus berputar. Sama dengan 24 lebih besar dari di belakangnya, sebuah pintu bundar perubahan kehidupan kuno mengembun. Pada saat ini, mulut Mu Yun sedikit terangkat dan berbisik. Saya masih memiliki kemampuan. Ketika kekuatan raksasa jatuh, Mu Yun jatuh ke bumi pada waktunya, menyebabkan tanah tenggelam 100 kaki dan daerah sekitarnya retak lagi. Guan Yishan memegang pisau itu di dalam satu tangan, tapi itu seperti ciptaan yang inovatif, dan ribuan pisau ki pecah. Pergilah ke neraka. Saat ini, Mu Yun dibatasi oleh cara berlayarnya, bisikan di hatiku. Kepala Mu Yun, oven langit dan bumi muncul kembali, naga panas setinggi ribuan kaki, menyemburkan lidah api, bertabrakan dengan semua layar di sekitarnya. Oven langit dan bumi, tubuh Mu Yun membeku selama waktu pendakian, ribuan layar seperti berlayar melintasi lautan, di bawah kendali Li Mingyue. Suara gemuruh terus terdengar, momentum teror pecah saat ini, Li Mingyue menjabat tangannya dan berkata layar es. Dia segera mengepung tubuh Mu Yun, seolah membekukan sebidang langit dan bumi ini. Ribuan layar rusak, formula layar es, Li Mingyue melambai dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, jarum jiwa es berubah menjadi layar dewa jiwa es. Setiap layarnya seperti layar pada kapal besar, namun dipenuhi dengan dinginnya langit, hampir dibunuh oleh Mu Yun, benci. Sialan, tiba-tiba, Li Keiyang menjadi pucat, membuka matanya dan mengeluarkan dua batu giok di telapak tangannya, kurang dari span lebih besar dari Li Keiyang berkata perlahan, saudara perempuan kedua dan saudara laki-laki ketiga terbunuh. Mereka seharusnya berada di pegunungan Yan Huang. Pergi dan jelajahi. Itu adalah Li Mingchang, putra tertua Li Keiyang, yang mengenakan gaun panjang dan memiliki sikap yang luar biasa. Belum lama ini, sesosok muncul di luar loteng. Hubungi Li Mingchang untuk segera menemui saya. Suara Li Keiyang agak suram, kedua batu giok semuanya pecah saat ini. Li Keiyang, pemimpin Istana Keiyang, juga merupakan orang kuat di ranah setengah kaisar. Istana Keiyang, salah satu dari 7 istana bawahan Istana Xingchen, juga sangat kuat. Hampir sama dengan 6 keluarga reruntuhan suci Xiaoyao, Istana Keiyang, tetapi bagaimanapun, kekuatan surga pertama secara keseluruhan adalah yang terkuat, yang tidak dapat disangkal, karena sejak jatuhnya keluarga naga, 10 keluarga naga teratas telah dipisahkan. Setelah perselisihan sipil, tidak ada seorang pun yang melihat 10 pemimpin keluarga naga mengambil tindakan, tidak ada yang tahu apakah itu kaisar setengah langkah, kaisar semu, atau kaisar bergelar. Di dalam klan naga, ada 10 klan naga, yang kuat muncul dalam jumlah besar, dan kepala dari 10 klan naga bahkan lebih tak terduga. Kaisar Xing Tiandi dikenal sebagai gelar kedua Changlan di masa lalu. Ketika Mu Qingyu tiba di Kaisar Dewa, dia dikenal sebagai yang pertama, dan tidak ada yang membantah. Klan naga dan Xing Shengong di surga pertama sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar kekuatan teratas di seluruh dunia Changlan. Ini diakui dan benar. Surga pertama adalah yang terkuat, dunia luas tak terbatas. Dia meronta dan ingin bangun. Akhirnya, dia melihat bayangan yang indah dan mendatanginya. Mu Yun hanya menunjukkan senyuman. Kesadarannya akhirnya kabur. Dia ingin memejamkan mata, tetapi dia tahu jika dia tidur di sini, dia akan mati. Pada saat ini, dia merasakan kelelahan yang tak ada habisnya melanda tubuhnya. Guan Yishan, mati. Li Mingyue, mati. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di antara langit dan bumi, darah mengalir dari matanya, darah mengering di wajahnya, tubuhnya, dan kekuatan batas internal serta kekuatan mendominasi Tao runtuh. Pada saat ini, bagian langit dan bumi ini sepenuhnya milik ketiadaan. Pada saat ini, ruang dan waktu runtuh, menyebabkan serangkaian turbulensi spasial muncul. Dan pada saat yang sama, Guan Yishan, mendengar pidatonya, Guan Zongjun bersenandung, orang-orang di Istana Keiyang. Semuanya serigala dengan ambisi. Li Mingyue, 2 orang muda, di sisi mereka, berkata ke kiri,
selalu ada hubungan dengan Li Mingyue dari Istana Kaiyang. Siapa yang berani membunuh 3 Tianjiao dari Guan, es Feng Tianjing? Pada saat ini, Guan Zongjun juga sangat marah. Guan Zongjun diperintahkan untuk menyelidiki kali ini, masalah ini mengejutkan manajemen senior keluarga Guan, namun, Guan Yishan tiba-tiba meninggal. Ketiga orang ini diidentifikasi sebagai penerus generasi berikutnya oleh manajemen senior dari keluarga tertutup. Ketiga orang ini adalah 3 keturunan keluarga Guan yang paling menonjol dan yang terkuat di Tianjing, Guan Hanyu. Guan Chong'an, Hanyu, kamu baru saja bersama siapa? Tanya pria parubaya itu dengan suara berat. Saat ini, wajah parubaya itu muram dan mengerikan. Yang pertama adalah seorang parubaya manusia dengan suasana seumur hidup. Tidak mungkin menemukan jalan yang kuat, tim sedang terburu-buru dan terlihat sangat cemas. Pada saat ini, di rumah keluarga Guan, sekelompok orang bergegas keluar dari mansion dan menghilang ke dalam kehampaan. Sebagai penguasa Guanshan, keluarga Guan juga terkenal di seluruh surga pertama. Kecuali kuil bintang dan keluarga naga, informasi dan kekuatan keluarga Guan sudah cukup untuk ditakuti semua orang. Guan Sanji, Guan Jia, aku akan membiarkan Su Yu bersamamu. Li Keiyang mengangkat tangannya dan berhenti bicara. Ayo, Li Mingying, Li Mingxuan, dan Li Mingyue meninggal satu demi satu. Aneh kalau ayahku tidak marah. Dia seorang yang tinggi, orang kuat berkualitas yang telah menyegel 7 tingkat surga. Ayahku sepertinya sangat marah kali ini, Su Yu. Mendengar ini, Li Mingchang tampak sedikit berubah dan mengangguk lagi, iya. Li Mingchang segera berkata, iya. Kematian bulan diikuti oleh Mingxuan. Mungkin dia tahu apa yang akan dilakukan Mingxuan. Ingat, berhati-hatilah. Saat ini, sepertinya apa yang kamu lakukan ada hubungannya dengan saat kematian. Petik 2. Mereka berdua membungkuk dan mengangguk. Mu Yun melihat Kaola dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, di mana ini? Cederamu sangat serius, dan kamu sudah makan banyak. Anda telah tidur selama 7 hari. Nah, kamu datang dari surga ke-7. Aku tahu kamu luar biasa dan aku tidak akan memintamu terlalu banyak, tapi tetap tidak masalah memperlakukanmu sebagai teman dan melakukan tugasmu sebagai teman. Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, kamu dapat melihat penampilanku yang menyedihkan. Menebang 7 tingkat surga dan membunuh 3 tingkat penyegelan surga bukanlah 3 tingkat penyegelan surga yang umum, tetapi 3 tingkat teratas penyegelan surga. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka? Itulah segel 3 tingkat surga. Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, senang memilikimu. Wu Xinyao masih sedikit ketakutan saat ini dan berkata, mengerikan. Saat aku melihatmu masuk, aku ingin menunggumu di luar, tapi kemudian aku melihat Li Mingxuan muncul, Li Mingyue dan Guan Yishan. Saya tidak bisa pergi. Kemudian, ketika saya melihat akhir dari medan perang, saya kembali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Mu Yun tertegun saat melihat Wu Xinyao. Kamu tidak pergi. Mu Yun membuka matanya dan ingin mendapatkan bangun, tetapi ternyata dia tidak bisa bangun. Luka di tubuhnya semuanya diolesi obat, sebuah suara lembut terdengar. Apakah kamu sudah bangun? Pada saat ini, sosok di depannya sedang duduk dengan tenang. Perlahan membuka matanya, Mu Yun mendapati dirinya berada di sebuah aula. Mu Yun hanya merasakan seluruh tubuhnya sakit. Sepertinya tubuhnya berlubang. Dia merasa dekaden dan tidak bisa bergerak. Saat ini, di wilayah rahasia, di istana, ada juga beberapa orang yang telah menemukan peluang besar di sini dan telah meningkatkan budidaya mereka. Banyak orang yang mendominasi wilayah seni bela diri sendirian dan terbunuh setelah masuk ke sini. Namun, meskipun hanya ada sedikit praktisi seni bela diri di wilayah rahasia Istana Pemisahan Jiwa, keadaan masih cukup kacau. Bagaimanapun, para praktisi pencaksilat dari berbagai lapisan masyarakat yang memasuki Istana Pemisahan Jiwa sedang menjelajah. Semuanya ada di batas rahasia Istana Pemisahan Jiwa, dan belum ada yang keluar. Namun hingga saat ini, kabar lahirnya jiwa yang meninggalkan istana masih belum menyebar. Gunung ini, yang dulunya terkenal di persimpangan Fengling, Dawu, dan Tianyan, telah menjadi akrab bagi beberapa kekuatan. Hal ini membuat Istana Kaiyang dan keluarga Guan dimobilisasi. Tujuannya secara alami adalah Gunung Yanhuang. Guan Yishan telah meninggal. Kaisar Chang adalah kaisar pertama pada zaman dahulu. Setelah runtuhnya dunia pada masa banjir dan kelaparan, pria ini membangun kembali seni bela dirinya dan berjalan keluar dari jalan raya menuju surga. Ada 11 murid di bawahnya.
Jiwa yang telah meninggal ini bahkan lebih merupakan guru kaisar dan, sulit membayangkan orang seperti itu akan dibunuh. Penasaran tentang apa? Mu Yun tersenyum dan berkata, itu hanya mural, tapi aku penasaran. Adegan yang direkam dalam mural tersebut seharusnya adalah adegan Kaisar Chang dan 11 muridnya berkhotbah dan mendiskusikan kitab suci. Meski sudah melihatnya berkali-kali, sebenarnya tidak ada yang aneh. Sejak Mu Yun mulai pulih dari cederanya, dia telah berada di sini untuk mengamati mural ini. Setelah menonton selama berhari-hari, apa yang bisa kamu lihat? Wu Xinyao bercanda. Wu Xinyao keluar saat ini. Mu Yun melihat sekeliling dan tampak tenang, yang seluruh aula dilukis dengan mural ini. Setiap mural menggambarkan kehidupan sehari-hari. Kursi pertama di atas meja adalah seseorang, duduk di tanah, terlihat sangat alami dan tidak terkendali, sedangkan 11 orang lainnya terlihat berbeda. Dalam mural tersebut, total 12 sosok berdiri diam, tampak tersebar. Di dinding tersebut terdapat ukiran mural dengan isi yang hidup. Pada hari ini, Mu Yun berdiri di depan sebuah sepasang dinding di aula. Selama 2 bulan terakhir, mereka berada di aula dan belum berangkat. Anak-anak dari keluarga Wu yang mengikuti Wu Xinyao juga telah diutus oleh Wu Xinyao untuk mencari keluarga Wu dan belum kembali. Jalan dominan yang mendekati 5.000 meter semakin kohesif. Selain itu, Mu Yun mengandalkan roh-roh itu untuk terus mengkonsolidasikan cara dominannya. Li Mingxuan, Li Mingyue, Guan Yishan dan banyak lagi selusin roh yang menyegel surga mengalir ke tubuh Mu Yun dan berubah menjadi ki dan darah murni, menggantikan kerugian Mu Yun. Selama 10 hari berikutnya, Mu Yun duduk di tanah dan pulih dari cederanya. Baiklah, Anda dapat yakin untuk pulih di sini. Wilayah rahasia tampaknya sangat luas. Meskipun Anda telah melakukan serangan yang mengguncang bumi, tidak ada yang datang. Mu Yun melihat sekeliling, bersandar pada pilar di aula dan tersentak, apakah tidak ada orang di sekitar. Tapi Mu Yun dan Wu Xinyao ada di sini, yang sepertinya sangat kosong. Pada kali ini, dia perlahan berjuang untuk berdiri, dan Mu Yun juga melihat sekeliling. Aula utama terlihat sangat luas, cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Mu Yun tercengang. Istana di pegunungan. Orang ini benar-benar monster, jadi dia masih berencana membawa Wu Xinyao ke wilayah Fengtian keluarga Wu untuk memastikan keselamatan Wu Xinyao sebelum pergi. Mu Yun berbisik, dan pedang Tian Kue segera dipegang di tangannya. Dia berkata dengan suara yang dalam. Siapa? Perasaan ini sangat aneh, tapi benar-benar ada. Pada saat ini, ketika Mu Yun berbalik, dia tiba-tiba menyadari ada tatapan mengintip di kegelapan dan menatap dirinya sendiri. Saat ini, mereka berencana meninggalkan istana. Lagi pula, dia mempunyai terlalu banyak rahasia dan banyak orang yang ingin membunuhnya. Membawa Wu Xinyao dalam waktu lama berbahaya baginya. Mu Yun sebenarnya tidak berniat membawa Wu Xinyao bersamanya, tapi itu dan tidak aman meninggalkannya di sini sendirian. Yah, Mu Yun kemudian berkata, ini waktunya bagi kita untuk pergi dari sini. Ada banyak misteri di istana pemisahan jiwa. Tampaknya meskipun semua pihak mendominasi wilayah, mustahil untuk mendeteksi semuanya dalam waktu singkat. Cedera saat itu, baru 2 bulan, pulih seperti semula. Mendengar ini, Wu Xinyao berkata dengan takjub, itu dan tanda pagar 39, bukan manusia. Oke, ini 7.788. Bagaimana lukamu? Wu Xinyao bertanya saat ini, tetapi meskipun ada begitu banyak orang kuat di sekitar kaisar, itu adalah masih sedih mati. Pada saat itu, seni bela diri termasuk dalam tahap kebangkitan, dan gelar dewa dan kaisar jelas tidak sebaik saat ini dan nomor teleponnya. Ketika mencapai tingkat kaisar setengah langkah, saya khawatir itu adalah yang paling kuat. Mu Yun menghela nafas dan berkata, saya khawatir ke-11 murid di bawah Anda semuanya adalah kaisar setengah langkah atau bahkan setingkat kaisar semu. Seberapa kuat kekuatan super pada saat itu? Ya, pemuda itu tersenyum padaku. Mu Yun tertegun dan mengangguk. Setelah Wu Xinyao pergi, jiwa yang telah meninggal memandang Mu Yun dan berkata, apakah ayahmu Mu Qingyu? Wu Xinyao melirik Mu Yun dan berkata, aku akan menunggumu di luar. Bicara sendiri, jiwa yang telah meninggal itu melihat di Mu Yun dan Wu Xinyao. Saat itu dia berkata, bolehkah aku ngobrol dengan adik ini sendirian? Mu Yun lalu berkata, ada apa? Mendengar hal itu, arwah yang telah meninggal langsung berkata, awalnya kamu mengambil Jiuyang Xuanding dan Jiuyin Xuanding. Saya bisa saja muncul, tapi kemudian Anda bertarung berulang kali dan hampir terbunuh. Aku menunggumu muncul. Mu Yun dengan hati-hati menyingkirkan pedang Dewa Tian Kue, menjaga jarak dan berkata, kami telah berada di sini selama lebih dari 2 bulan.
Anda belum muncul. Kenapa kamu muncul sekarang? Jiwa yang telah meninggal tersenyum dan berkata, saya hanyalah segumpal pikiran yang tersimpan di dinding. Aku bahkan tidak bisa menghitung jiwaku. Kalian berdua tidak perlu khawatir panik. Saya tidak punya niat jahat. Bahkan jika ada kebencian, itu tidak akan membahayakanmu. Ini aku. Kamu adalah murid ke-10 Kaisar Surga, Li Hun. Wu Xinyao tanpa sadar berdiri di belakang Mu Yun dan berkata dengan takut-takut, pada saat ini, Mu Yun masih berhati-hati. Pemuda itu tersenyum dan berkata, saya dan tanda pagar 39, aku mati. Jangan gugup. Mural tersebut merekam kehidupan sehari-hari antara Kaisar Chang dan 11 muridnya. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah orang super kuat di tingkat Kaisar setengah langkah. Sangat mudah untuk membunuh mereka. Mu Yun memegang pedangnya erat-erat dan menatap pria di depannya. Wu Xinyao memandang pemuda berjubah putih dan berkata dengan ngeri, ya. Itu adalah orang di mural. Orang seperti itu membuat orang terlihat sangat nyaman dan sulit untuk merasa buruk. Wajahnya bersih seperti jubah putih. Tampak seperti cermin, jernih dan bebas dari kotoran. Ia mengenakan jubah putih, bersih dan rapi. Pada kali ini, Mu Yun dan Wu Xinyao sama-sama gemetar, dan sosok mereka segera mundur, tetapi kemudian, mereka melewati tubuh pria itu seolah-olah menembus awan, tetapi pada saat ini, pada saat mereka berbalik, sesosok muncul di depan dari mereka. Pada saat ini, dua sosok menabrak pria itu tanpa peringatan, kemudian mereka berbalik dan pergi. Mungkin, Wu Xinyao tertegun dan langsung berkata, apakah kamu merasa salah? Baru saja aku merasa ada yang memata-matai kita. Ada apa? Itu kamu. Haha, kurang dari, span lebih besar dari awan masa lalu, dan cara mendapatkan awan. Masa lalu, mata kiri adalah Kaisar Chang dan mata kanan adalah Kaisar Kuning. Ini adalah integrasi Mu Yun langkah demi langkah. Ia juga sangat penasaran, mata Kaisar. Mata kiri Mu Yun berkedip sedikit saat ini dan berubah menjadi biru pucat. Ketika Li Sol bertanya di sini, dia tampak sangat gugup. Tampaknya Mu Yun tidak mengatakannya, dan hatinya gelisah. Mengapa mata tuanku menyatu denganmu? Mendengar ini, arwah yang telah meninggal segera berkata, di zaman sekarang, melalui orang-orang itu, aku mungkin mengerti beberapa hal, tapi bagimu, aku sangat penasaran. Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Lalu kamu muncul sekarang dan ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Li Hun tidak mengetahui ide yang melayang di hati Mu Yun, dan melanjutkan, dia memasuki dunia istana Li Hun pada masa itu, dan mungkin nanti pergi ke dunia istana Tianshan, istana Yuanshan, dan bahkan dunia istana Changdi. Tapi sepertinya dia tidak mengambil harta karun. Aku hanya penasaran saat itu, dan dia seharusnya menemukan ideku, tapi tidak menghiraukannya. Untuk Meng Zimo dan Miao Xianyu, sebagai segera setelah mereka bahagia, akan ada 3 orang yang berjalan pada saat itu. Ini akan menyenangkan, instrumen semi kekaisaran seperti itu juga iri dengan gelar Tuhan, ayah adalah Kaisar Dewa. Tentu saja dia tidak menyukai senjata setengah kaisar. Dia menyimpannya untuk Meng Zimo dan Miao Xianyu. Mendengar ini, wajah Mu Yun tidak merah dan jantungnya tidak berdebar kencang. Jiwa yang telah meninggal berkata perlahan, walaupun Jiuyang Xuanding dan Jiuyin Xuanding adalah bukan alat kekaisaran, itu adalah alat setengah kekaisaran, tetapi ayahmu tidak bergerak. Ayahmu luar biasa. Ayah, apakah kamu pernah ke istana Changdi? Mu Yun bahkan lebih terkejut. Hah. Jiwa yang telah meninggal tersenyum dan berkata, saya hanya ingin tahu. Saya mendengar kedua orang itu berkata bahwa Anda adalah putra Kaisar Ilahi. Pada awalnya, pikiran saya tertuju pada tripod, dan saya melihat seorang pria kuat yang melangkah ke jalan masuk Kaisar Ilahi. Wajahnya agak mirip denganmu. Kamu salah paham. Tetapi kenyataannya, ayahku baru ratusan tahun keluar dari dunia manusia ribuan tahun. Salah. Kurang dari, span lebih besar dari Mu Yun sangat ketakutan. Bagaimana kamu tahu ayahku adalah Mu Qingyu? Bahkan jika orang ini tahu bahwa dia adalah Mu Yun, dia telah mati selama ribuan tahun dan tidak mengenal ayahnya sama sekali. Bagaimana dia bisa langsung mengatakan ayahnya? Mu Yun tercengang. Hah. Li Hun harusnya tahu kalau dia adalah Mu Yun. Pada saat ini, wajah jiwa yang telah meninggal itu redup, namun, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang jalan Kaisar Ilahi. Dia telah mendengarnya dari orang-orang pada masa banjir dan kelaparan serta dari para pahlawan zaman sekarang. Mu Yun kemudian berkata, jalan Kaisar Dewa, apakah itu mungkin? Pada masa itu,
sang guru telah memahami hal ini. Sayangnya, kemudian, Kaisar Kuning dan Kaisar Ming bergabung dengannya. Sang master gagal mengambil langkah itu dan mati dalam kebencian. Jiwa yang telah meninggal berkata lagi, ayahmu adalah orang yang menginjak tingkat itu, jalan Kaisar Dewa, dan tingkat apa-apakah itu. Entahlah, Mo Yun mendengarkan dengan cermat. Di masa lalu, sang master hanya berpikir bahwa di akhir dari jalan utama, itu adalah akhir dari jalan bela diri, tetapi kemudian sang guru berkata bahwa akhir dari jalan utama bukanlah akhir, melainkan sebuah titik awal yang baru, titik awal dari jalan Kaisar Ilahi. Dari yang kecil hingga yang memadatkan raga, hingga yang abadi, hingga Tuhan dan manusia, hingga langit dan bumi yang maha suci dan maha kuasa, hingga kedudukan dunia dan alam semesta, jalan dominasi, nyatanya, dilaluinya, yang merupakan jalan anti jalan surga dari seorang seniman bela diri. Masalah ini mengganggu sang guru, dan hingga kemudian, sang guru sepertinya telah pemahaman yang jernih. Apa puncak di ujung jalan Wu? Persetujuan. Kurang dari span lebih besar dari melihat wajah tanda tanya besar Mo Yun, Li Sol langsung berkata, di zaman archaik yang kamu bicarakan sekarang, dari 10 juta tahun yang lalu hingga hampir 100 juta tahun, 90 juta tahun itu. Seni bela diri berkembang dari ketiadaan, dari ketidaktahuan awal hingga lambat laun menjadi sebuah aturan. Ini adalah hasil usaha para majikan dan generasi nenek moyang. Mengenal apa, untuk apa, dipercayakan, karena Anda dapat mengintegrasikan mata sang master juga mengenali Anda. Jiwa yang telah meninggal berkata perlahan, mungkin warisan sang majikan yang belum selesai juga ingin mempercayakannya padamu.